Ingkang kula hormati Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kebon Agung Bapak Sugito kang kula hormati, ugi ingkang kula arep-arep donga pangestunipun ingkang kula hormati Bapak Surawan selaku pembina Rohis SMK Kebon Agung, ingkang kula hormati, ingkang kula hormati Jami'ul Asatidz wal Asatidzah, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan, tata usaha, seluruh sivitas akademika Sekolah Menengah Kejuruan Kebon Agung, anak-anak Rohis yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh siswa-siswi SMK Kebon Agung yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, maunahnya sehingga kita masih bisa berkumpul bermuajahah di masjid yang sangat luar biasa ini dengan keadaan syihah wal afiyah. Allahumma amin. Sholawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, ini saya pakai bahasa teman-teman nih. Kanjeng Nabi ini pun nyebut muridnya itu bukan nangger nopo-nopo, tapi teman-teman sahabat. Maka disebut sahabat Umar, Utsman, Ali, wa akhwatul dan sebagainya. Jadi biar terasa dekat emosionalnya, hubungan batiniahnya biar dekat. Contoh begini, ketika kita curhat dengan orang asing, itu akan lebih sulit dibandingkan kita curhat dengan ibu kita, curhat dengan kakak kita, atau curhat dengan guru kita. Jadi Kanjeng Nabi itu dalam dakwah luar biasa. Cara strategi itu benar-benar diperhatikan dengan luar biasa. Yes. Tadi saya menyebutkan yang harus kita syukuri adalah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ini nanti akan bisa jadi beda cerita. Misal nanti Mas Yoga ini, ya bukannya Mas Yoga, Mas Yoga, bejine sundul langit, Masya Allah, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, amin. Lebu swarga geret kanca-kancane, amin. Beda cerita, misal Mas Yoga ini kok dikodok dari Gusti Allah urip ning masa-masa Nabiullah Musa, urip kok dadi umat Nabi Musa, atau di zamannya Nabi Musa. Ini kan 50-50 antara melok kelompok Musa atau kelompok Fir'aun ini. Karena betul-betul berat ketika Nabi Musa kalau nggak mau ikut Fir'aun mati. Bahkan terdengar kabar kelahiran Nabi Musa saja, bayi sing lahir kok lanang niku langsung dibeleh, langsung disembelih, langsung dipateni. Dan dakwah di eranya Nabi Muhammad berbeda. Nabi Muhammad niku dakwah bil mahabbah, dakwah dengan cinta kasih sayang. Dakwahnya Kanjeng Nabi niku ada dua tipe. Ada jalur utara dan jalur selatan. Ini guru TAI kali guru sejarah tahu nih. Kanjeng Nabi niku jalur ke utaranya niku sampai ke Andalusia Spanyol. Model dakwahnya niku bil harbi, dengan perang, dengan penaklukan. Maka kalau boleh saya simpulkan, jalur Mekah Madinah ke utara itu dengan jalur pedang istilahnya. Tapi dakwahnya Kanjeng Nabi ke selatan sampai ke Indonesia, Malaysia, Singapura, itu dakwahnya Kanjeng Nabi niku bil mahabbah, dengan cinta.
Maka bisa saya simpulkan ini adalah jalur pena. Kalau ke utara sampai ke Andalusia Spanyol itu jalur pedang. Kalau ke selatan sampai ke Indonesia itu adalah jalur pena. Karena Islam masuk itu dengan jalur dagang yang pertama, dengan jalur pendidikan yang kedua, dan yang paling sukses itu adalah jalur pernikahan. Maka banyak ditemukan keturunan-keturunan Nabi dan Timur Tengah, golongan-golongan Arab, ras Arab itu yang ada di Indonesia. Sampai semuanya ke Surabaya itu ada kampung Arab, ke Semarang ada kampung Arab, ke Jakarta ada kampung Arab. Disentralkan di satu tempat. Karena apa? Zaman penjajahan niku wong Arab yang datang ke Indonesia itu ditakuti oleh penjajah. Karena apa? Orang yang datang itu keturunan Kanjeng Nabi itu untuk mendakwahkan Islam. Ini penjajah takut ini kalau sampai wong pribumi jadi pinter, agamane mantep, orang wedi kalau penjajah akhirnya memberikan perlawanan. Akhirnya biar memudahkan memetakan orang-orang keturunan Arab dan keturunan Kanjeng Nabi ini dibuat dilokalisir menjadi satu tempat namanya kampung Arab. Kemudian nanti ada kampung Cina, pecinan dan sebagainya itu. Itu sejarahnya. Maka kita bersyukur. Pertama, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Islam, itu yang harus kita syukuri. Yang kedua, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad, itu harus kita syukuri. Dan yang ketiga, yang tidak kalah harus kita syukuri adalah Allah mentakdirkan kita urip niku teng Indonesia. Indonesia itu luar biasa. Dan sekarang negara dengan mayoritas Muslim terbanyak itu di negara Indonesia. Dan menjadi rujukan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang penuh rahmat kepada alam semesta. Rahmat niku lho, rahmat niku cinta kasih sayang. Masya Allah. Lho piye lho, enek wong sedo mawon, tanggane keluwen iki iso mamban genduren sampai ngitung dino, bar 50 dino. Urung nek sing sunatan, syukuran, genduren meneh. Enek sing rabi genduren meneh. Apa meneh sing bolak-balik rabi, saya akeh genduren. Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan ya. Ini harus kita syukuri. Alhamdulillah. Nikmat hidup sebagai seorang muslim di Indonesia. Coba kita hidup di Inggris. Saya tuh punya teman dekat di pondok, namanya Irhas Badruz Zaman. Sekarang mendapatkan rezeki untuk kuliah S3 di Inggris. Anak istrinya dibawa. Sering Zoom gitu, ngobrol di Zoom bersama teman-teman alumni yang lain. Itu sambatnya ini aku siji, nek arep sholat boleh masjid angel. Lah awake dhewe itu masjid kelar turah-turah kelar bingung. Saking bingung ya akhirnya ora donya masjid. Nah ini, Masya Allah. Masjid ini bahasa lainnya kan Baitullah, omahe Gusti Allah. Kudu niki nek sampean sedang sumpek gitu, sampean sedang banyak pikiran, itu refreshingnya, cara bahasa sekarang healingnya itu tidak ke pantai Soki, itu ke masjid. Yang menciptakan alam semesta dan yang bisa memecahkan semua masalah itu kembali ke Allah. Jadi curhatnya kemana? Ya ke rumah Gusti Allah. Kemana? Yuk ke masjid. Kalau sampai langsung menghadap Gusti Allah jenenge innalil gelem. Yuk di makanya gelemnya masjid. Ku nek Gusti Allah gede iki kok bocah nek masalah malah giling. Ning sugi ora gelem nyang masjid wis ngene sowan ning aku lah piye. Sedangkan sangune awake dhewe iki dereng cukup. Salim-alime Mas Yoga ya misalnya. Seneng sholawat, pejine wae dhuwur masyaallah. Aja dhuwur-dhuwur tapi lho Kang ya, nek wae sujud ngarepe nganggo sarung kebuka sarung. Enggak buyar ini Bu ya masyaallah. Cuma diakui atau tidak, Mas Yoga sendiri ketika ditanya awakmu, Mas Yoga pede enggak dengan amal ibadah sampean iso mlebu surga?
Saya yakin enggak? Saya aja juga enggak. Ketika saya ditanya kula niku mondok 12 tahun. Saking gobloknya, boten saking alime pinter, boten saking boten mudenge. Mondok boten rampung-rampung. Mantuk saking pondok niku dipaksa kali bapak kula. Nang mantuk saka pondok nggih wangi bapak ning omah. Jenenge anak muda sing pengen sinau dereng niku to Pak. Kok tak rampungke tak goleki calon bojo. Oh nggih siap benjing boyong saking pondok. Diingi-ingi calon bojo, urun boyong kula saking pondok. Ngoten mawon ya Allah, semakin kita belajar itu semakin luas keilmuan Allah Subhanahu wa taala dan semakin kerdil kita di hadapan Allah. Maka mboten saged ngandalke amaliyah ibadah kita kepada Allah satu-satunya untuk mlebu dan buka lawangi kunci swarga, mboten saged. Tapi Allah niku sayang kali umat Nabi Muhammad. Sayang dengan kita. Dengan bukti apa? Kita diberikan voucher yang diwasilahkan melalui Nabi Muhammad yang bernama syafaat. Dan satu-satunya yang bisa memberikan syafaat itu nanti adalah Nabi Muhammad SAW. Mas juga bisa ketika di yaumil hisab, wah ini mlebu neraka dhisik, wah mboten saged. Kalau anak kesayangan itu dulu PAI gitu. Mboten saged. Wah kalau wekdal pengajian Maulid Nabi teng ngajeng piyambak. Mboten saged, tetap amalnya sendiri dan yang bisa menolong adalah syafaatnya Kanjeng Nabi. Maka sudah sangat pas ketika kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kok mengadakan peringatan Maulidin Nabi. Kalau di dalam bahasa Arab Maulid niku memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad, tapi kalau Maulud itu adalah bentuk syukur dan bahagia terhadap kedatangan Nabi Muhammad. Jadi kalau Maulid itu hari lahirnya, kalau Maulud itu adalah Nabi Muhammadnya. Jadi yang harus kita lakukan itu adalah memperbanyak sholawat. Sholawat inilah yang nanti akan menolong kita di mahsyar sana. Bisa saja awake dhewe sing akeh dosa, tapi nanti ketika dia yaumil hisab, bocah iki nek benek sholawatan nggo ning arep dhewe, lebokke ning barisan Nabi Muhammad, aman. Maka kita harus senantiasa tabarruk mengalap berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika ada yang tanya Maulid tidak ada dasarnya, ini salah. Maulid ini isinya apa? Harus ditanya dulu. Maulid ini isinya itu terkait dengan manaqib perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Maulid itu juga tersimpan dan tertulis garis nasabnya Nabi Muhammad. Kenapa kok ini penting dan ditulis oleh para ulama kita? Karena ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, wong-wong Yahudi ini menyaksikan orang percaya kok tenang Muhammad di Mekah, Madinah, adoh kali Israel, adoh karo omahe keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Mosok dadi nabi, kudune cara enek nabi niku ya sangka wong Israil. Kemudian dijawab dengan lugas dan tuntas oleh Nabi Muhammad, keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sampai ke Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Menang sedang, wong Yahudi menang sedang, dan akhirnya mengakui, oh ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ini adalah seorang nabi yang sudah dijanjikan oleh Allah sebagai khatamul anbiya, penutupnya para nabi. Mungkin kok disalahi kan bukan salah. Kemudian yang kedua, isi dari kitab Maulid ini adalah pelajaran kisah hidup. Ketika kita sering membaca, harapannya apa? Semakin tumbuh mahabbah dan cinta kita kepada Rasulullah. Ngopo awake dhewe iki kudu mumpuk rasa mahabbah itu
Karena sing saged diandalke nanti di yaumil qiyamah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten saged ngandalke sinten-sinten, namung Nabi Muhammad. Kitab Maulid itu ada banyak. Seperti tadi yang dibaca oleh Masnya itu kitab Maulid Simtud Duror. Kemudian ada kitab Maulid yang tua yang terkenal di Nusantara ini, Maulid Al-Barzanji. Kemudian ada lagi Maulid Ad-Dibai. Kemudian ada kitab Maulid Syaraful Anam. Kemudian ada kitab Maulid Burdah. Ini ada satu cerita. Ada satu orang namanya Ka'ab bin Zuhair. Sinten? Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab ini wong sing paling geting, paling pegel karo Nabi Muhammad. Tapi belum pernah ketemu karo Nabi Muhammad. Dia memiliki keahlian menyusun kata-kata, puisi, membuat syair. Setiap hari, setiap pagi dia berdiri di pasar menyanyikan, mendendangkan syair yang isinya ngelek-ngelek Kanjeng Nabi. Sampai di akhir syairnya itu, ketika nanti saya bersumpah ketemu Muhammad akan kupenggal kepalanya. Akhirnya dapat informasi pendukung-pendukungnya Ka'ab ini, sehingga senenggar Kanjeng Muhammad. Kayak Muhammad lagi di masjid, lagi sholat. Setelah salam selesai kamu tebas, betul dinta ini sudah mau pedang. Nabi Muhammad sujud. Akhir sholatnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedang yang sudah dipegang oleh Ka'ab itu tadi jatuh, keluar air matanya, keluar air keringatnya, deprok lemes. Seketika mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara melihat cahaya yang keluar dari wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung deprok. Seketika itu syair sing wis digawe berubah gratis, diisi dengan syair permohonan maaf dan ketakjubannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian Nabi Muhammad melarang Ka'ab untuk memuji dan memuja Nabi Muhammad? Tidak. Apa yang dilakukan monggo boleh. Makanya kalau di fikih itu sunnah itu ada 3. Sunnah qauliyah, sunnah fi'aliyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah itu adalah dawuhe Kanjeng Nabi secara lisan. Kalau sunnah fi'liyah itu perilakunya Kanjeng Nabi yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Kalau sunnah takririyah, Kanjeng Nabi boten ngendikan, Kanjeng Nabi boten lakoni, tapi sahabat yang melakukan dan dilegitimasi, diperbolehkan, di-ACC wis lakonon. Contoh takririyah itu tadi Ka'ab bin Zuhair. Contoh takririyah yang kedua, yang lain, sahabat Bilal bin Rabah. Niku wong sing diparingi amanah Kanjeng Nabi untuk adzan pertama kalinya. Suaranya Bilal bin Rabah niku sangat indah dan sangat keras. Mboten ngagem toa. Tapi seluruh penjuru Mekah dan Madinah mendengar suaranya Bilal bin Rabah. Suatu ketika Bilal bin Rabah setelah wudu belum manjing waktu sholat, sambil menunggu manjing masuknya waktu sholat, Bilal bin Rabah sholat 2 rakaat. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, kamu sholat apa? Sambil nunggu waktu sholat, ya Rasul, kalau sholat ba'diyah wudu, sholat ba'diyah wudu, sholat berwudu. Oh ya, apik terus no. Nah ini takrir ya. Kanjeng Nabi nggak melakukan, Kanjeng Nabi nggak dawuh, tapi Bilal yang melakukan dan dilegitimasi, diperbolehkan, monggo lanjutkan dan ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Nah termasuk dengan maulid ini. Maulid ini kan isinya pujian terhadap Rasulullah. Meskipun kalau kita mau mengakui sealim apapun ulama membuat kitab maulid, itu tidak sebanding dengan jasadiahnya Nabi Muhammad. Kalau di kitab maulid itu anta syamsun anta badrun, engkau bagaikan matahari dan rembulan, itu sendiri sudah tidak sebanding. Karena apa? Kanjeng Nabi ini nurin ala nur, cahaya di atas cahaya.
Jan bayangkan sampai nenek petromak utawa lampu sorot fiction 5 lho. Didim kabeh sampean ndelok 5 menit mau insyaallah butuh. Saking terangnya. Itu Kanjeng Nabi nur alam. Cahaya di atas cahaya. Jadi sebenarnya tidak sebanding, tapi harus kita lakukan untuk memuja dan memuji Rasulullah SAW. Kemudian ketika ada pertanyaan, apa enten Kanjeng Nabi ikut memperingati hari lahirnya? Ada. Nabi Muhammad niku setiap hari Senin, Kanjeng Nabi niku siap poso. Kemudian ada sahabat yang tanya, Nabi panjenengan poso iki dalam rangka apa? Aku poso dino Senin, mergo aku lahir dino Senin. Cara Nabi memperingati ulang tahunnya adalah dengan cara berpuasa. Kira-kira kalau ada pertanyaan, Nabi memperingati hari lahirnya enggak? Memperingati. Dengan cara apa? Dengan cara puasa setiap hari Senin. Kemudian sahabat ngertos Kanjeng Nabi nek ben Senin, tanggal kelahirannya beliau itu puasa. Sahabat ini lomba masak. Mari suguhan Kanjeng Nabi ben itu barokah posone Kanjeng Nabi. Maka ketika Kanjeng Nabi masih sugeng, masih hidup, teng Mekah niku, kota Mekah niku mesti ambune sedep. Mambu pawon kabeh, mambu daging, mambu roti, mambu suguhan-suguhan enak yang semuanya itu disuguhkan kepada Kanjeng Nabi. Saking pengen hormat kepada Kanjeng Nabi. Maka kalau ada pertanyaan sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan, amal-amal saja yang bisa kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini adalah memperbanyak sholawat, zikrullah, zikir kepada Allah, dan sodakoh. Sodakoh itu bisa apa saja. Sodakoh itu bisa bil mali, bisa bil ilmi, dengan ilmu. Tolabul ilmi ini juga dalam rangka sedekah. Apalagi setelah dapat ilmu, kemudian kalian sampaikan kepada orang tua di rumah, kakak adik yang ada di rumah. Bu, kalau bibar pengajian, ketika Kanjeng Nabi itu udah bersenen, wayah ulang tahun itu siang munggu ngalah baru ke Kanjeng Nabi poso dino Senin. Ini kita terus dari sampai hatta yaumil akhir, sampai yaumil qiyamah. Nah itu barokahnya Kanjeng Nabi. Sahabat rebutan untuk memberikan hidangan kepada Kanjeng Nabi. Kemudian ada kisah kelanjutan dari Ka'ab itu tadi. Setelah memberikan syair dan masuk kepada Islam, syahadat dibimbing oleh Rasulullah. Ka'ab ini tadi, Ka'ab bin Husain ini tadi diberikan hadiah oleh Kanjeng Nabi. Apa? Diberikan selimut yang motifnya garis-garis. Selimut yang motif garis-garis itu kalau dalam bahasa Arab artinya burda. Pernah dengar maulid burda? Itu artinya selimut. Yang kemudian oleh Imam Al-Bushiri dipakai nama burda ini menjadi nama kitab yang beliau susun. Qasidah burda. Hadiah tinggal Ka'ab setelah melihat dan bertemu Rasulullah itu langsung rasa benci itu langsung ludik dari mahabbah. Maka betul apa yang dikatakan Kanjeng Nabi, nek gedeng aja nemen, hati-hati nek dadi seneng. Nek seneng juga aja nemen-nemen sakjane nek Kanjeng Nabi lan Gusti Allah. Pingkul ludik dadi benci. Qala Mansur S radhiyallahu anhu yang sedang saja itu yang baik. Kecuali mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi kudu dipupuk terus. Karena Allah itu butuh. Mahabbah itu seperti tumbuhan yang setiap hari harus kita rawat, kita kasih pupuk, kita sirami, dan kita jaga. Karena kalau tanaman itu tidak kita pupuk dan tidak kita sirami, maka tanaman itu akan layu dan mati. Mahabbah juga seperti itu, akan layu dan mati. Cilokoni kalau sampai mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi kok mati dipet fantar diri saat tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal kita sowan kepada penghuni neraka. Maka
sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad ketika masuk bulan Maulid itu bahagia. Bahkan dahuluipun Maulana Habib Lutfi setiap masuk bulan Maulid itu kalau bisa tulis di kampung-kampung itu, marhaban ya khairul khalqillah, selamat datang wahai sebaik-baiknya ciptaan Gusti Allah. Kalau di dalam Al-Quran Allah itu menciptakan makhluk itu kan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya sebuah ciptaan. Lah dari sebaik-baiknya sebuah ciptaan itu ada khairul khalqillah, sebaik-baik yang diciptakan oleh Allah. Siapa itu? Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad niku diparingi tugas teng Gusti Allah niku mboten berat-berat. Tidak untuk wahai Muhammad umatmu gawean ngomong sing soleh karo wong pinter, mboten. Tapi tugasnya itu adalah liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak, dandani akhlak, dandani perilaku dan adab umatnya. Ini yang paling penting. Karena apa? Akhlak ketika sudah dipegang, maka ilmu dan ridha Allah akan ngikut di belakang. Sekali lagi, akhlak dan adab ini kita pegang, maka ilmu, kemuliaan, keberkahan dan ridha Allah sekalipun akan kita dapatkan juga. Maka para ulama-ulama dulu, kados Imam Malik itu pernah ditakut 30 tahun sinau, alim nyantri itu 30 tahun, 20 tahunnya sendiri digunakan untuk belajar adab, belajar akhlak. Maka kalau mau meniru Kanjeng Nabi adalah tirulah akhlaknya. Salah satu akhlak Nabi itu adalah kasih sayang, cinta terhadap umatnya. Kalau status kita sebagai murid, kalian sebagai murid, ojo ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi kok isih gedeng karo guru. Ojo ngaku umatnya Nabi Muhammad tapi kok nyambung tuane isih mawani. Nang kok ngerokok sik bapak isih mabar bisa. Nduk tukono gula sik kok ikatan cinta dari iklan. Astagfirullah. Jangan seperti itu. Ketika repot apapun, kecuali sampean sedang kebelet ngising itu ya surah itu panggilan alam. Saya panggilan alam, gue mungkin juga orang kalian maksud. Terus kalau dicicil ning darat kan betul saja. Hujan gitu. Maka yang bisa kita tiru untuk meniru keteladanan Nabi Muhammad itu adalah akhlak kalian. Mas, pinter niku nomor 2, nomor 9 malah. Sing paling penting ada akhlak. Ketika di pondok itu saya sering menyampaikan ke anak-anak santri itu, guru-guru niki ora berharap kalian pinter kabeh, itu malah bingung niku mungkin admin simpatikan. Kok ranking siji kabeh? Kan diboten mungkin. Tapi yang paling penting itu adalah akhlak. Akhlak dijaga terhadap guru, orang parang. Pokoknya saya ini bocah penangkan julut guru nih, masya Allah, ini umat Nabi Muhammad SAW belahan dunia yang mana ini? Jangan sampai seperti itu. Ridho fi ridho walidain, ridho Gusti Allah itu di bawah ridhonya orang tua. Dan di dalam kitab dijelaskan orang tua itu ada 2, orang tua biologis, orang tua kita yang melahirkan, dan orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Sinten di guru-guru panjenengan harus hormat. Maka saya senang ketika dulu bocah dari panitia ada guru rawuh kemudian dicium tangan, bagus, lanjutkan. Ini akhlaknya Kanjeng Nabi. Maka harapannya ketika niru-niru sunnah Kanjeng Nabi, niru-niru akhlaknya Kanjeng Nabi, sebenarnya diakoni dari umat Nabi Muhammad. Wah, mlebu swarga gampang. Kan sing paling susah itu nek wis ora diakoni umat Nabi Muhammad. Mas juga duwe bojo jenenge Mbak Siti Marfuah misalnya. Atau ingin mempersunting Mbak Siti Marfuah. Enak jenenge Mbak Siti iki. Iya, diamini ora iki.
Waduh, sinau bisa ya, Mas Yoga ya. Mas Yoga mengalami sebuah situasi yang asyik. Asyik itu mabuk dalam kerinduan. Kalau dalam bahasa tasawuf. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan asik itu kan seneng ya, asik. Asik itu tergolong biasanya kalau di Indonesia dipakai di jogetan, jogetan kan dia asik kan ya. Tapi kalau dalam dunia tasawuf asik itu puncak kerinduan, asyik. Senengnya luar biasa. Wah, nek ning diri aku sedang kalau Mbak Siti Parpon wonge solehah, wonge ahli Quran, wonge ahli sholawat, wonge ahli sedekah, ahlinya ahli core of the core. Tapi ketika di tempat lain Mbak Siti Marfuah, apa iya nek kok ya seneng karo yo ora biasa saja ya hanya mencari-cari. Cinta bertepuk sebelah sakitnya tuh di Mas Yoga langsung mulai adus mulai keran kalau nyanyi. Betapa malang nasibku. Padahal kui cinta yang tidak dianggap dari seorang wanita Mbak Siti Marfuah sing yo urung mesti padha-padha mlebu swargane gitu lho maksud saya. Dan tapi nek sudah dianggap teng Kanjeng Nabi Muhammad niki ya Allah, ini harus kita tangisi betul. Dan Nabi Muhammad nih ngopo toh ulama niku ketika membuat kitab Maulid itu pasti ada mahalul qiyam sebagai bentuk hormat kepada Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad niku ngopo dipilih nabi dan dipilih menjadi rasul karena seumur hidupnya beliau itu lisannya terjaga. Orang pernah gorok, orang pernah ngapusi, orang pernah belelu. Nah kalian kan sok belelu, kocok karo utang, aku lan gosamu. Padahal mau ben ora diutang. Bisa tetap belelu meskipun demi kebaikan kan, tetap. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah lisan yang kuburan di. Tapi nek balik rohnya nyamuk mai kok, aduh kok akan putu anakku itu malah mabar Mobile Legend. Main FF. Main apa? Nonton Ikatan Cinta, ayo Mas. Nonton berita gosip yang lagi hangat Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tapi saya itu Pak, ini termasuk bojo kula ini gara-gara mulai Bilar itu laki-laki semua sama. Mas. Kula pamit teng mriki mau nggih dicurigai. Pengajian apa pengajian? Goro-goro Rizky. Padahal kan tidak semua seperti Rizky Bilar. Sing luwih parah oke itu maksudnya. Itu kan boleh. Awak itu mati Kanjeng Nabi ora melu-melu bae ngono. Masya Allah, burdah. Makanya kalau kita sudah diakui oleh Nabi Muhammad senang. Maka di kitab Maulid ini kalau kita sering-sering baca menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad itu kan senang. Contoh ya, kayak Mbak Siti Marfuah senang kalau Mas Yoga. Mas Yoga disebut dan diceritakan oleh teman-temannya. Kalau Yoga mau berlomba kira menang juara siji. Ritek ceritane orang karo Mbak Siti Marfuah, mung dhek krungu wayah ning kantin tuku bakwan 5. Bayar dulu. Tapi kupingnya ini Yoga wah berguna. Lah iku lho sing padha-padha makhluke Gusti Allah. Lha iki khairul makhluk. Khairul khalqillah. Seapi-api makhluke Gusti Allah Kanjeng Nabi. Kalau namanya kita sebut-sebut itu ya harus tumbuh. Semakin tumbuh mahabbah kita. Nah, maka yang paling baik itu adalah saat membaca Maulid itu. Kalau bisa, selain itu sebagai bentuk ritualistik, tapi coba pelajari isinya seperti apa. Kalau di dalam kitab Maulid Ad-Dibai itu karangan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, niku tertulis fahtazul arsyu tarba wastibsyara wasdadal kursi haibatan wa waqara faqalatis samawati anwar wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Ketika Nabi Muhammad lahir, kabar mau lahir
Niku alam semesta planet niku cara saiki munjak-munjak. Nabi Muhammad lain. Manggone ning donya ning planet awake dhewe seneng niku. Berbahagia. Wastadal kursi wa ibadallah wa qara. Wa antalatis samawati anwara wa tujatil malaikatu tahdilan wa tamjidan wastighfar. Bahkan malaikat itu sampai seneng nih sampai mengucapkan takbir, tasbih dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Akhirnya datang putranya Abdullah yang akan dijadikan khatamul anbiya, yang bisa menjadi perantara kita dan menggeret awake dhewe surga Gusti Allah. Nah, itu. Maka ya Allah, begitu agungnya Nabi Muhammad. Maka fadilah sholawat itu adalah sampai maca satu kalimat sholawat, Allah akan membalas 10 kebaikan. Lah iki mau ket jam piro sampeyan maca sholawat iki? Ket jam 7. Nek sak jame wae iki 1000 kalimat sholawat. Niku nek wis teko jam 11 wis 200 juta, 200.000 kumpulan sholawat dibalas dengan jenah. Maka itu yang pertama harus kita syukuri, kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umatnya Nabi. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Pelajari sirahnya beliau, pelajari keteladanan beliau, termasuk orang-orang terdekat beliau. Siapakah orang terdekat beliau itu? Kalau istrinya juga Sayyidah Khadijah. Kadang ngeten Kak, Mbak. Kadang awake dhewe niki mergo ora ngerti. Ngefans niku mawon milih-milih. Bahkan sampai ngefans garwane Kanjeng Nabi niku milih-milih. Kula pernah ngetes bocah kula nih. Antaranya Siti Aisyah dengan Siti Khadijah. Tak milih-milih. Nggih jelas Siti Aisyah. Alasannya apa? Siti Aisyah muda, Siti Aisyah cantik, sampai mendapatkan julukan ya Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Mungkin tak niku nek pamane isin loh ya, bukan ngisin-ngisin nih, isin. Ibu kok pipinya sampai kemerah-merahan. Itu sawangannya ketinggal, kecantikannya itu meningkat 200%. Tapi Pak mungkin dicamping ya, gak boleh jenengan tidak mengisin-isin gitu. Aduh, bojoku roto sawu nganteng ya. Ini bukan isyarat, istilah penggambaran saja. Malu-malu itu sebagai Humairah. Kemudian Aisyah itu adalah yang menjadi jembatan hadis terbanyak dari Kanjeng Nabi. Kok ora Khadijah? Saya bertanya seperti itu, kok ora Khadijah? Khadijah langsung sepuh, kalah ayu. Padahal ceritanya Khadijah itu adalah cinta pertamanya Nabi Muhammad, yang lahir dari hatinya Nabi Muhammad dan diikhtiarkan oleh Nabi Muhammad dan dijaga, tidak pernah dipoligami sampai Sayyidah Khadijah wafat. Istri Kanjeng Nabi ini kan 14 atau 15 dalam riwayat. Istri pertama, dan itu berangkat dari keinginan dan hatinya Kanjeng Nabi, itu adalah Sayyidah Khadijah. Selebihnya itu adalah wahyu, perintah dari Allah untuk menikahi kamu. Itu apa? Untuk dakwah. Termasuk dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu putrinya siapa? Sahabat Abu Bakar. Mas Yoga jajal awak duwe anak iki mek koncone. Aku ngerti arek amu ning kantin SMK mbiyen tuku bakwan 5 bayare loro. Moh, ora sudi anakku dipek awakmu. Tapi ini yang meminta adalah Nabi Muhammad, dapat wahyu. Abu Bakar nunggu. Ini anakku nunggu. Pada waktu itu Aisyah baru umur balita, masih 5 tahun. Dapat wahyu seperti itu. Tapi kalau Sayyidah Khadijah adalah cinta pertamanya Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah ini adalah sosok seorang wanita yang begitu tangguh. Sayyidah Khadijah ini wangi sugih. Hartanya dihabiskan untuk kepentingan dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ini perlu diceritakan kepada istri-istri zaman sekarang. Istri zaman sekarang ini, Mas,
wekmu weku dhewe. Nah, dari ibu nek mau gajian oleh gaji 13 oleh. Khadijah kuat banget. Wahai Nabi Muhammad ini mau kagem panjenengan. Apakah Nabi Muhammad kemudian memanfaatkan hartanya saja? Tidak. Nabi Muhammad itu gadah simbah namanya Abdul Muthalib itu nggih sugih. Padha-padha sugih. Nabi Muhammad itu boten kedonya sugih tapi duitnya tinggi urusan dakwah. Sayyidah Khadijah juga begitu. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu diantarkan oleh malaikat Jibril. Di saat Nabi Muhammad itu tesih nunggangi unta. Untane ora kuat nopan wahyu mahabbah Gusti Allah tinggal Nabi Muhammad. Deprok. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu ketika sedang istirahat duduk di atas batu. Batune bledos petek. Hingga akhirnya mendapatkan wahyu di sebuah gua namanya Gua Hira yang kemudian dikuatkan kanjeng Nabi kan bodoh. Sing kuatkan sinten? Sayyidah Khadijah. Dipeluk panik. Maka sahabat-sahabat wong lanang, kalian ini tetap kalah kalau sing jenenge wong itu. Ojo wani-wani karo wong itu. Buktine opo kok sangar wong itu niku. Nabi Adam alaihi salam niku teng kitab Bada'i Zuhur wa Qawaid Zuhur niku diterangke. Manusia yang diciptakan pertama kali di swarga oleh Allah. Semua fasilitas tercukupi. Dan swarga niku nek sampeyan ngelak ngono ya merem bismillah nyuwun Coca-Cola, melek bismillah enek Coca-Cola. Merem ya Allah kula nyuwun STMJ, susu telur madu jahe. Melek bismillah enek STMJ. Nyuwun hamburger. Nyuwun apa sego hek tanpa perlu diterima malaikat. Tapi Nabi Adam tesik kesepian. Nabi Adam tuh ya Allah kula nyuwun batur, konco batur. Misal Mas Yoga yang kemudian dikacani oleh Mas Muhammad, Mas Ahmad ya apa-apa. Tapi kan nggak ada cerita keberlangsungan kehidupan. Maka oleh Allah diciptakanlah seorang wanita diambilkan dari 7.000 kecantikan surga, bidadari surga, didadeki siji di wajahnya Siti Hawa. Subhanallah. Diambilkan dari tulang rusuk itu kan bengkok. Nek dipaksa petil, maka memahami wanita itu penuh dengan misteri. Makanya kita butuh ilmu banyak. Coba Cak, kalau kalian bisa baca Quran kok ngandalke terjemah, tidak tafsir, itu angel. Memahami omongan wanita tidak mengandai karena anda terserah. Makna terserah. What's the meaning of terserah? Kalau hanya diterjemahkan secara harfiah, from one language to language other, terserah itu kan awakmu manut karo aku entoke awakmu manut ora protes kan artinya seperti itu. Tapi tafsirannya kan tidak semudah itu, Ferguson. Yus tak tukoke terserah, tukoke apa bakso apa mie ayam terserah. Akhirnya awakmu sing lanang-lanang iki punya inisiatif. Mumpung ning Maulid Nabi tak tukoke cemilan tumpeng sak ingkungi. Ngono sik ter, iki apa menyek, mentang-mentang bobotku 80 kilo. Apa ya sak tanpa yang tak untal dasar lelaki tidak peka buat dia. Wes susahnya lah khusus Siti tadi. Hanya untuk memahami makna terserah, tidak cukup dengan terjemah, butuh tafsir. Kira-kira Mbak Siti niku ngomong terserah ini posisinya mesem mau menjabut. Nek mesem berarti artinya guyon, artinya sedang baik-baik saja. Tapi kok sedang jabrut ya ini. Malah moro-moro apa kita dan paranormal yang juga ya wah ini banget ini bang ora oleh yang juga kan untuk tafsirnya ini itu hanya untuk memahami kalimat terserah ya untuk menyelami keilmuan yang ada di Al-Quran itu kita juga butuh asal keilmuan
Makanya tolabul ilmi ini digawe bentuk sekolah-sekolah kayak gini. Sampai ngerti Nabi Muhammad salah satu wasilahnya, wasilah itu perantara adalah bapak-bapak, ibu-ibu guru. Laula rabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak karena guru, maka engkau tidak akan mengenal Tuhanmu. Maka wajib hukumnya seorang murid itu hormat pada guru. Baik, tak tantang ini nanti kalau sampai ada cerita mulai sampai lebih koran, amit-amit jabal bayi ya, kalau bilang balik SMK Bunagung ada siswinya ngejak duel guru nih, astagfirullah. Jangan sampai ayo biru kanjeng Nabi boten ngoten iki, boten marahi ngoten. Apa meneh Sayyidah Khadijah lembut. Wong wedok lembut. Oh niki. Oh lari SMP. Kemudian Sayyidah Khadijah lah kemudian yang mendampingi kanjeng Nabi sampai akhir hayatnya Sayyidah Khadijah, kanjeng Nabi tidak menikah lagi. Jadi istri satu-satunya. Loh, siapa sih ora kepingin seorang wanita yang dia dijadikan ratu sampai akhir hayatnya oleh sang suami. Maka ayo ngefan kalau Sayyidah Khadijah. Makanya kalau pertama kali mersani Hadratus Syekh Maimun Zubair, Simbah Haji Maimun Zubair seneng banget kali qasidah judulnya Satuna Fit Dunya. Terus ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra. Kok sakit nangis? Ternyata ada cerita yang luar biasa dari sisi Sayyidah Khadijah. Kalau Fatimah itu sinten Kanjeng Nabi, putrinya Kanjeng Nabi yang kemudian menikah juga dengan sahabatnya yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini juga orang hebat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan ada makalah yang mengatakan ana Madinatul Ilmi. Kanjeng Nabi ketika ana Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Kalau saya ini diibaratkan kotanya ilmu, maka Ali ini adalah pintu untuk masuk ke kota itu. Bahkan ada satu kitab di pesantren namanya kitab Wasiatul Mustafa. Isinya itu khusus nasihatnya Nabi kepada mantunipun putroni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka yang terakhir, monggo teman-teman semuanya di bulan Maulid ini dan di bulan-bulan setelahnya niku ayo murid-murid uripe awake dhewe niku kanthi sholawat. Sholawat inilah nanti yang bisa menghantarkan kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, iso ngringanke dosa-dosane awake dhewe. Bahkan ada salah satu pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab yang sudah divonis oleh Allah masuk neraka. Niku goro-goro pas lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab niku seneng duwe ponakan anyar. Saking senengnya beliau memerdekakan budak. Sedekah memerdekakan budak, atine seneng mergo Nabi Muhammad lahir. Maka teng kitab niku ditulis Abu Lahab niku setiap hari mendapatkan siksa kecuali yaumil isnin, kecuali hari Senin. Karena apa? Di hari Senin Nabi Muhammad lahir dan Abu Lahab memang senang. Di saat hari Senin Nabi lahir, Abu Lahab sedekah memerdekakan budak. Dapat keringanan dosa. Entuk rukhsah. Padahal beliau ini adalah orang kafir. Lah awake dhewe wong jelas-jelas muslim, jelas-jelas mukmin, awake dhewe kok maca sholawat insyaallah akan mendapatkan barokahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari memperbanyak sholawat, dan biwasilatis sholawat, dengan perantara sholawat kita bisa menghadirkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang sudah kelas 3 akan menghadapi ujian akhir, kita doakan dengan wasilah sholawat akan menjadi ilmu yang berkah,
manfaat fitri wa dunya hatal akhirah, menjadi lulusan mutakharrijin wal mutakharrijat yang husnul khotimah. Maka doa terbaik dan tertinggi manusia itu adalah husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muga-muga dunyane awake dhewe apik, hasanah, akhirate awake dhewe apik. Sowane Gusti Allah dengan predikat husnul khotimah. Husnul khotimah murid dalam hal ilmu, salah satunya bisa kita tempuh dengan cara hormat terhadap ahli ilmu. Siapa itu? Guru. Mulai hari ini kalian sudah tahu ilmunya, bahwa menghormati guru itu wajib. Maka yang kalian uyak ketika sekolah teng SMK ini, ojo mung ijazah SMK tok, tapi nopo barokah guru. Iso wae guru-guru ora patek pinter iki misal. Matematika diulang iki remi dijarai loro iki dhek sono misal. Kelar judek guru tapi dia hormat takzim kepada gurunya, tidak pernah membuat hati gurunya itu mangkel. Setiap ketemu Pak Vito muncul asane. Sehat Pak, dipijeti. Jenengan tunane Pak, begitu kula winjing terus anak kang soleh Pak. Suwi donga kaya ngono. Bisa jadi ini nanti jadi orang-orang hebat. Jadi Bupati Pacitan, jadi Gubernur Jawa Timur, jadi Presiden Indonesia dari tanah Kebun Agung dan alumni SMK Kebun Agung. Apakah mungkin? Mungkin saja, asalkan satu, kita menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu. Siapa itu? Guru. Insya Allah kan, Mbak, diwasilah hormat dengan guru, ilmu kalian akan bermanfaat. Fadilahnya tidak kalian rasakan sekarang, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, insya Allah. Yang terakhir, mudah-mudahan marilah kita berdoa bersama dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita memasrahkan diri kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Fatihah, kita hadiahkan yang pertama untuk junjungan baginda agung Rasulullah Muhammad SAW. Kita hadiahkan untuk putra-putra beliau, garwa-garwa beliau, sahabat-sahabat beliau, pada para tabi'in, para ulama, para salafun saleh, pada seluruh kitab musonef dan mu'alif kitab maulid. Karena dengan kitab maulid yang beliau tulis itu, maka kita semakin mengerti sejarah perjalanan Nabi Muhammad. Kita hadiahkan juga untuk kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kerahmatan kepada beliau. Kita doakan juga kepada guru-guru kita, mudah-mudahan guru-guru kita diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang banyak, umur yang panjang, sehat, walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk hajat kita, hajatina wa hajatikum, qabul ya Allah biwasilah syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Sebenarnya saya ini tadi bawa kitab namanya Adabud Dunya Waddin karangannya Syekh Al-Mawardi. Ini sekelumit kitab yang membahas tentang akhlaknya Kanjeng Nabi. Karena akhlaknya Kanjeng Nabi itu tiada taraf, sampai urung kebuka isi mukadimah ini. Maka mudah-mudahan ini tidak terakhir, kalian tetap sinau sirah nabawiyah khususan Nabi Muhammad SAW dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di dunia. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauliman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli 'aunin minal akhwali mutahibi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma
يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد